Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Putri Cahya Ramdhani. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual terkait gerakan transformasi Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan pendidikan sebelum dan sesudah kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu pahlawan nasional yang berjasa di dunia pendidikan, sehingga beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan upaya yang dilakukan untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak-anak. Pendidikan pada zaman kolonial, tepatnya pada tahun 1854, didirikannya sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai, dan sekolah Bumi Putra yang hanya terdiri dari 3 kelas. Rakyat hanya diajarkan untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung seperlunya saja. Dasar-dasar pendidikan barat ini tidak cocok untuk mendidik generasi muda Indonesia karena bersifat perintah, hukum, dan ketertiban. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan seperti ini tidak mencerdaskan manusia, melainkan mendidik manusia hanya untuk bergantung pada nasib dan bersikap pasif. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara bertekad untuk menyebarluaskan semangat pendidikan pada generasi muda. Taman Siswa adalah sebuah perguruan yang didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai langkah awal memperjuangkan pendidikan bangsa Indonesia. Sekolah ini awalnya hanya diperuntukkan sebagai taman anak dan kursus guru. Dengan adanya perguruan taman siswa ini dapat membantu menyebarkan pendidikan dan pengajaran pada saat pemerintahan Belanda. Hal ini dikarenakan jumlah sekolah yang disediakan oleh pemerintahan Belanda sangatlah terbatas. Usaha Ki Hajar Dewantara membawa pengaruh besar terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia, tidak hanya di Pulau Jawa, bahkan sampai keluar Pulau Jawa. Pada tahun 1922 sampai 1930, keberadaan Taman Siswa terus mengalami perkembangan sehingga berhasil memiliki semua jenjang pendidikan mulai dari Taman Indria, Taman Muda, Taman Dewasa, Taman Madya, dan Taman Guru. Ciri khas pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah sistem among yang mengedepankan konsep ingar sosung tulodo, di depan memberikan teladan, ing madya mangun karso, di tengah memberikan semangat, dan tutwuri handayani di belakang memberikan dukungan. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa seorang pendidik harus memiliki ketiga karakter tersebut karena dalam membimbing peserta didik harus didasarkan pada rasa cinta tanpa pamrih dan tanpa keinginan memaksa. Pada pasca kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara ditunjuk untuk menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan guna menyusun kembali sistem pendidikan nasional. Pemikiran Ki Hajar Dewantara selaras dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan mencerdaskan bangsa. Perjuangan Ki Hajar Dewantara adalah investasi untuk generasi ke depannya. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara terus digunakan sebagai acuan untuk perkembangan pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Salah satunya dengan berkembangnya kurikulum merdeka, hingga peserta didik dituntut harus mampu menjadikan pendidikan sebagai perjuangan mencapai tujuan pendidikan nasional untuk membawa Indonesia lebih maju. Itulah gerakan transformasi Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan pendidikan sebelum dan sesudah kemerdekaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.